warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana, NPM saya 719221179. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi manajemen koperasi dan UMKM, dan di sini saya akan menjelaskan materi ke-12, yaitu tentang pengolahan aspek pemasaran UMKM dan pengolahan SDM UMKM, di mana saya pada minggu-minggu sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga sudah pernah menjelaskan apa itu koperasi, apa itu sistem koperasi, dan pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi, pembangunan koperasi dan perundang-undangan, hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian, tugas dan syarat kewirakoperasian (KUD) atau koperasi unit desa, dan UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, permasalahan dan kebijakan UMKM, serta pengolahan aspek pemasaran UMKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan aspek pemasaran UMKM dan pengolahan SDM UMKM. Nah, mengenai tentang pengolahan aspek UMKM dan pengolahan SDM UMKM, di mana bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis. Nah, yang terkendali atau produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Selanjutnya tentang konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P. 4P tersebut yaitu produk atau produk, harga atau price, tempat place, dan promosi yaitu promotion. Nah, ini yang paling populer digunakan. Untuk model 7P yaitu service marketing mix, itu terdiri dari yang menurut Baum and Bitter pada 1981, yaitu pada 4P tersebut ditambah 3, yaitu ditambah dengan proses, people, dan physical evidence. Masuk kepada organisasi SDM. Nah, manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan, atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan. Nah, manajemen SDM ini terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan, dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya tentang manajemen UMKM dan koperasi, di mana manajemen koperasi, UMKM, dan koperasi ini ada 5 struktur. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, ketiga yaitu pengarahan atau aquating, keempat yaitu koordinasi yaitu coordinating, dan yang terakhir itu pengawasan itu controlling. Nah, untuk perencanaan atau planning. Nah, perencanaan atau planning ini yaitu sebelum kalian memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan dalam bisnis, mestilah memikirkan suatu cara tertentu agar tujuan tercapai. Nah, kita itu memikirkan suatu cara sebelum bertindak, disebut perencanaan. Dalam merencanakan tindakan bisnis, kalian tak bisa berhenti sampai pada apa yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana cara melakukannya dan apa saja tugas tanggung jawab yang menyertai. Nah, oleh karenanya, sebelum kalian memulai tindakan bisnis, perencanaan merupakan tahap awal yang sangat krusial. Jika dilewatkan begitu saja, perencanaan yang baik yaitu berdasarkan pada alternatif, harus realistis, harus ekonomis, harus fleksibel, dan didasari partisipasi dari beberapa pemikiran. Selanjutnya itu adapun manfaat perencanaan bagi bisnis atau organisasi adalah sebagai alat pengawasan untuk memilih dan menetapkan skala prioritas, mengarahkan dan menuntun pelaksanaan, mengantisipasikan ketidakpastian, dan mendorong tercapainya tujuan kesejahteraan dan ekspektasi usaha anggotanya. Selanjutnya masuk ke dalam pengorganisasian atau organizing. Nah,
Pengertian organisasi menurut KBBI yang perlu kalian ketahui adalah kesatuan atau susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Nah, dalam konteks manajemen UMKM dan koperasi, organisasi adalah sekelompok individu yang bekerja sama yang dicadangkan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis tentang hubungan kerja dan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan dalam membentuk pengorganisasian, kalian perlu beberapa langkah seperti penetapan struktur organisasi sesuai tugas yang kapasitas SDM. Nah, serta pengaturan hak dan wewenang masing-masing bagian sehingga dapat bekerja sama secara efisien. Sarana manajemen yang perlu kalian siapkan untuk mengisi struktur organisasi antara lain yaitu sumber daya manusia atau men, uang yang digunakan SDM bekerja atau money, bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan bisa disebut dengan material, langkah yang digunakan yaitu meatboot, dan sasaran produk atau market. Nah, masuk kepada pengarahan atau actuating. Nah, pengarahan di sini pada dasarnya koperasi dibangun untuk mengurangi kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Nah, misi mulia ini sangat erat dikaitkannya dengan pola pengaturan kelembagaan atau komunitas anggota koperasi sendiri untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama. Bentuk pengarahan dalam suatu organisasi atau koperasi, kalian harus mampu membuat orang yang tergabung dalam skena organisasi harus mau bekerja sama secara sadar dalam satu kelompok guna mencapai tujuan utama. Nah, oleh sebab itu, kalian harus tahu kebutuhan apa saja dari orang-orang terkait, sehingga selanjutnya dapat dengan mudah menggerakkan orang lain untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Selanjutnya masuk kepada koordinasi atau coordinating. Nah, sedikit berbeda dengan pengarahan atau actuating, koordinasi ini penting kalian pahami sebagai suatu usaha memadukan atau menyelaraskan berbagai arahan atau perintah kerja untuk dijadikan suatu tujuan yang sama. Nah, dalam manajemen koperasi, kalian tak boleh salah memilih bahwa garis perintah atau komando hanya berlaku dari atasan kepada para bawahan, sedangkan garis koordinasi berlaku antar unit kerja atau subunit dalam skema organisasi. Dan selanjutnya terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan yang kalian lakukan dalam fungsi manajemen UMKM dan koperasi merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian mengevaluasi agar terjadi perbaikan dan pencegahan terulangnya kembali kesalahan tersebut. Penulisan buku Principles of Management, Harlow Kohns dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa planning and controlling are the two sides of the same coin, yang artinya yaitu perencanaan dan pengawasan ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Nah, jika kalian jeli melihat pentingnya kontrol atau pengawasan terhadap suatu proses kegiatan organisasi, maka fungsinya adalah mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dan memperbaiki sebagai catatan pada proses pelaksanaan. Fungsi selanjutnya yaitu adalah menyelaraskan koperasi atau organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya dan untuk mempertebal rasa tanggung jawab dari setiap anggotanya. Selain fungsinya tersebut yaitu manfaat manajemen UMKM dan koperasi secara ekonomis yang wajib kalian pelajari adalah peningkatan skala usaha, pemasaran, pengadaan barang dan jasa bagi anggota, fasilitas kredit dan mudah, dan pembagian SHU koperasi.
Adapun juga manfaat sosial dari manajemen UMKM dan koperasi adalah meningkatkan keuntungan banyak orang, menambah wawasan dan keterampilan dari pelatihan dan kaderisasi yang berkesinambungan, serta solidaritas antar anggota. Eksistensi UMKM akan tetap terjaga bila sebagai pelaku bisnis kalian tidak enggan bekerja sama dengan koperasi. Begitupun juga sebaliknya. Koperasi tak akan pelit jika mampu mengail para pembisnis UMKM melalui asas kekeluargaannya. Bersama-sama, UMKM dan koperasi adalah kolaborasi yang kuat untuk menginspirasi kobaran semangat kehidupan perekonomian Indonesia. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.